Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Sixth Group Banking Securities. So here we are going to talking about review journal. The journal that we have to review now, the title is Sharia and Conventional Stocks Performance of Public Companies Listed on Indonesia Stock Exchange. This journal written by Chandra Setiawan and Hesti Octarizan. So I'm gonna tell you the content of this journal. The first one is introduction, and the second one is literature review, and the third one is data and methodology, and the fourth result and discussion, and the last is conclusion. So we are going to introduction. Jadi di introduction ini dia memaparkan bahwa aset keuangan Islam di seluruh dunia mencapai 1,3 triliun pada tahun 2011, di mana meningkat 150% selama 5 tahun, karena industri ini berkembang menjadi negara baru di luar pasar inti di Timur Tengah dan Malaysia. Namun di sini terdapat pandangan pesimis ya dalam investasi ekuitas syariah tentang kinerja saham berbasis syariah yang secara umum berkinerja buruk jika dibandingkan dengan kinerja saham konvensional. Jadi di sini tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kinerja keuangan portofolio investasi yang hanya berdiri dari saham berbasis syariah. Kemudian membandingkan kinerjanya dengan portofolio saham konvensional perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan return dan rasio keuangan saham syariah dan konvensional. So the next content will be continued by my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Endang Utari Putri akan melanjutkan materi dari Saudari Rozandi, yaitu tentang literatur review. Hussein dan Omran mempelajari kinerja indeks Islam di Dow Jones terhadap indeks dunia Dow Jones dari tahun 1995 sampai 2003 berdasarkan data bulanan. Periode sampel dibagi menjadi 3 subperiode, yaitu periode keseluruhan, periode bullish, dan periode beruang. Dengan menerapkan CAP, rasio Sharpe, dan rasio Treynor, studi ini menemukan bahwa indeks Islam memberikan pengembalian abnormal positif selama seluruh periode dan periode pasar naik, tetapi mereka berkinerja buruk rekan-rekan indeks mereka selama periode pasar beruang. Ciatmi dan Gaiti membandingkan volatilitas pasar saham Standard dan Poor's Syariah dengan Standard dan Poor's 500 selama periode 2006 sampai 2011 dengan menggunakan model Arch dan Garch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persistensi volatilitas dari kedua indeks tersebut sangat signifikan dan indeks S dan P syariah lebih tidak berfluktuasi dibandingkan dengan indeks konvensional dalam jangka panjang dan memiliki risiko yang kecil pada periode krisis. Kesimpulannya, tidak ada bukti yang jelas bahwa saham syariah berkinerja di bawah saham konvensional. Peluang bagi investor syariah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sementara pada saat yang sama peduli secara sosial dan etis tentang investasi mereka masih memungkinkan, namun masih bisa diperdebatkan. Namun, penelitian sebelumnya yang dipublikasikan mengenai hubungan return dan rasio keuangan pada saham syariah terhadap saham konvensional masih kurang. Sebagian besar studi yang ada hanya fokus pada kinerja portofolio investasi syariah dan mitranya, serta meneliti 54 Setiawan dan Oktariza hubungan antara return
dan rasio keuangan tanpa mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan kriteria syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurila Asti, NIM 180502067. Oke, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Langsung saja, data and metodologi. Penelitian ini secara eksklusif didasarkan pada data panel sekunder yang terdiri dari harga saham mingguan dan rasio keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikumpulkan dari situs resmi BI dan yahoo.financial.com. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi harga saham dan rasio keuangan dari 440 perusahaan publik yang terdaftar di BI. Data yang digunakan adalah data mingguan dan tahunan selama 3 tahun periode penelitian. Nah, selanjutnya result and discussion. Perbedaan hasil rata-rata. Penelitian ini menggunakan uji non-parametrik UTEST untuk data yang tidak dapat mengikuti asumsi distribusi normal dan uji independent sample test untuk data yang memenuhi asumsi distribusi normal. Deskripsi pada tabel 1 menunjukkan perbedaan antara saham syariah dan konvensional. Nah, pada tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan antara saham syariah dan konvensional tidak signifikan secara statistik. Return kumulatif digunakan sebagai proksi untuk mengukur return investasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa kriteria screening yang diterapkan pada saham syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja saham dibandingkan dengan saham konvensional. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Diandrasya akan melanjutkan materi, di mana di dalam penelitian ini juga menggunakan risk adjusted return yang menunjukkan analisis yang lebih komprehensif mengenai risiko neraca portofolio saham syariah dan konvensional, di mana di dalam hasil ini mendukung temuan Natarajan dan Dharani yang melakukan penelitian serupa di Indonesia, di mana dapat kita lihat nilai Treynor rasio dalam tabel 2, di mana untuk saham syariah sebesar 0,859, lebih rendah dari nilai konvensional yang sebesar 1.208. Rasio Treynor tinggi berarti pengembalian berlebihan tinggi. Di sisi lain, rasio Treynor memiliki hubungan terbalik dengan risiko sistematis atau beta. Rasio Treynor tinggi berarti beta rendah dan sebaliknya. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2010, diperoleh hasil bahwa portofolio saham konvensional memiliki risiko sistematis yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan portofolio saham syariah yang menghasilkan rata-rata Treynor rasio yang lebih tinggi. Selanjutnya, hasil analisis regresi berganda dilakukan uji price to book value, menunjukkan hasil yang berbeda antara saham syariah dan konvensional, di mana untuk saham syariah PBV memiliki hubungan yang signifikan dengan return saham. Koefisien korelasi menunjukkan korelasi negatif antara PBV dan return saham syariah. Sebaliknya, PBV tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan return saham konvensional. Hasil yang menyatakan PBV memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan return saham tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Matani, yang membuktikan bahwa PBV berhubungan positif dengan return saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ayu Titul Husna akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, di mana pembahasan kali ini peneliti menampilkan sebuah tabel hasil model regresi variabel syariah dan variabel konvensional, dan peneliti juga menjelaskan mengenai tabel tersebut. Penjelasannya itu yang pertama adalah ketidaksamaan hasil variabel syariah dan variabel konvensional ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan perilaku antara sistem syariah dan sistem konvensional. Selanjutnya adalah earning per share atau laba per saham memiliki hubungan yang signifikan dengan imbal hasil saham konvensional maupun syariah. Namun, koefisien korelasinya memiliki arah yang berbeda, di mana syariah memiliki arah yang positif sedangkan konvensional memiliki arah yang negatif. Lalu ada juga penjelasan mengenai debt to equity ratio atau rasio antara
hutang dan ekuitas yang memiliki hubungan signifikan dengan return saham syariah maupun saham konvensional. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasifah Ihatul Omi akan menyampaikan materi tentang Return on Equity atau ROE dan Net Profit Margin atau NPM. ROE atau Return on Equity memiliki hubungan yang signifikan dengan return saham syariah dan konvensional. Dan selanjutnya Net Profit Margin atau NPM. NPM tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan return saham baik saham syariah maupun saham konvensional. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan artikel atau jurnal yang kita bahas pada hari ini, yaitu kesimpulannya hasil statistik menggunakan Mann-Whitney U-test dan Independent Sample T-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada resiko dan return yang diukur dengan return mingguan, standar deviasi, dan beta antara saham syariah dan konvensional. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kinerja portofolio saham syariah dan konvensional dengan menggunakan pengukuran risk-adjusted return yang terdiri dari rasio Sharpe rasio Trainer dan Jones Alpha. Pengukuran menggunakan Sharpe ratio dan Jones Alpha menunjukkan bahwa kedua portofolio saham memiliki kinerja yang serupa. Hubungan antara return saham dan faktor fundamental perusahaan, yaitu rasio keuangan yang direpresentasikan oleh debt to equity ratio, earning per share, price earning ratio, net profit margin, return on equity, dan price to book value of baik saham syariah maupun konvensional. Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa DER, EPS, NPM, ROE, dan PBV secara simultan memiliki hubungan yang signifikan dengan return saham syariah dan konvensional. Dan hasil uji T, variabel yang memiliki hubungan dengan signifikan terhadap return saham syariah adalah DER, EPS, PBV, dan ROE. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.